Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 10 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Nurhimsa Sidabutar. Kepada Ibu Nurhimsa, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan malam pada tanggal 10 Maret 2026 berjudul Sumber Kasih Sayang dan Belas Kasihan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Meskipun kini ia telah naik ke hadirat Allah dan berbagi tahta alam semesta, Yesus tidak kehilangan sifat belas kasihannya. Hari ini, hati yang lembut dan penuh simpati itu tetap terbuka bagi segala penderitaan manusia. Tangan yang pernah tertikam itu kini terulur untuk memberkati umatnya di dunia dengan lebih berlimpah. Dalam semua pencobaan kita memiliki penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dengan pencobaan, melawan kejahatan, dan akhirnya hancur oleh beban dan kesedihan. Meskipun kini ia tersembunyi dari pandangan manusia, telinga iman dapat mendengar suaranya berkata, "Jangan takut, aku menyertaimu. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 1 ayat 18. Mereka yang menyingkirkan kejahatan dari hati mereka dan mengulurkan tangan dalam permohonan sungguh-sungguh kepada Allah akan menerima pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Tebusan telah dibayar bagi jiwa manusia agar mereka dapat melarikan diri dari perbudakan dosa dan memperoleh pengampunan, kemurnian, dan sorga. Mereka yang sering datang ke tahta kasih karunia mempersembahkan doa yang tulus dan sungguh-sungguh untuk hikmah dan kuasa ilahi, tidak akan gagal menjadi hamba Kristus yang aktif dan berguna. Mereka mungkin tidak memiliki talenta besar, tapi dengan kerendahan hati dan kepercayaan teguh kepada Yesus, mereka dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Ribuan orang memiliki pengertian yang salah tentang Allah dan sifat-sifatnya. Allah adalah Allah kebenaran. Keadilan dan belas kasihan adalah sifat tahtanya. Ia adalah Allah kasih, belas kasihan, dan kelembutan. Demikianlah ia dinyatakan dalam anaknya, Juru Selamat kita. Ia adalah Allah kesabaran dan panjang sabar. Jika demikianlah pribadi yang kita sembah dan kepada siapa kita berusaha menyerupai, maka kita menyembah Allah yang benar. Jika kita mengikuti Kristus, jasanya yang diperhitungkan kepada kita naik ke hadapan Bapa sebagai bau yang harum, dan sifat-sifat indah dari karakter Juru Selamat kita
yang tertanam di dalam hati akan memancarkan keharuman yang berharga di sekitar kita. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nurhimsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times tanggal 19 September 1895 paragraf 3 berkata, mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah satu dengan Allah di dalam Kristus dan satu dengan sesama mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan belas kasihan dan kasih sayang yang lembut. Belas kasihanlah yang telah menyelamatkan kita, dan ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada sesama manusia, kita sedang bekerja sejalan dengan Kristus. Belas kasihan senantiasa aktif di seluruh alam semesta yang luas. Belas kasihan berlimpah dalam hati Allah, dan dari sumber inilah datang segala kebahagiaan kita. Keluarga Allah di bumi besar, dan anak-anaknya turut menderita dalam penderitaan manusia di sekitar kita. Dan setiap jiwa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, akan mempraktekkan perbuatan belas kasihan, serta menyingkapkan kepada orang lain kasih yang lembut, simpati, dan belas kasihan. Dari hati orang Kristen sejati, setiap serat keegoisan akan dicabut, karena hal itu bertentangan dengan kehidupan Kristus. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jika kita benar-benar memahami apa yang telah dilakukan Kristus, kita akan bergerak luas daripada yang kita lakukan sekarang dalam hal berbelas kasihan. Memang hal itu tampak mahal karena diri harus disangkal dan kesenangan pribadi harus menjadi hal yang kedua. Setan terus-menerus mendorong kita untuk melayani diri sendiri, dan kita seharusnya menjadi teladan dalam menghasilkan buah yang baik melalui penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Namun, justru dipenuhi dengan kesombongan dan rasa bangga diri. Oleh sebab itu, kita yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah satu dengan Allah di dalam Kristus dan satu dengan sesama manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan belas kasihan dan kasih sayang yang lembut. Allah bukan hanya sumber kehidupan dan kuasa, tetapi juga sumber kasih sayang dan belas kasihan. Tahtanya didasarkan pada kasih dan belas kasihan. Dia peduli pada penderitaan manusia. Yesus telah naik ke sorga, namun ia tetap memiliki hati yang penuh kasih dan simpati. Ia terus memberkati umatnya. Ia memahami penderitaan, pergumulan, dan kelemahan manusia. Sebagai imam besar kita, ia mengerti setiap kesulitan yang kita alami. Karena itu, kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Sebab dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 77, paragraf 2 berkata, meskipun kini ia telah naik ke hadirat Allah dan berbagi tahta alam semesta, Yesus tidak kehilangan sifat belas kasihannya. Hari ini, hati yang lembut dan penuh simpati itu tetap terbuka bagi segala penderitaan manusia. Tangan yang pernah tertikam itu kini terulur untuk memberkati umatnya di dunia dengan lebih berlimpah. Dalam setiap pencobaan, Yesus tidak meninggalkan kita. Dia adalah penolong, imam besar, dan perantara kita yang setia. Ketika kita merasa lemah, takut, atau putus asa,
Yesus memberikan pengharapan. Ia memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian, sehingga kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hati, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karakternya akan tercermin dalam kehidupan kita, dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan keharuman kasih Kristus dan belas kasihannya melalui tindakan dan perkataan kita. Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita pancarkan terang kasih sayang dan belas kasihan yang bersumber dari Allah Bapa di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa kasih sayang dan belas kasihan bersumber daripadamu. Kami dapat memilikinya apabila Roh Anak-Mu berdiam dalam hati kami dan kami terima oleh iman. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat memiliki kasih sayang dan belas kasihan dan memancarkannya kepada orang lain, serta mereka dapat melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Hidup kami disucikan dari hari ke hari dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami diangkat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.